Dalam sidang hari ini, Polda Metro Jaya dan juga Kuartas Tipikor Polri selaku termohon menegaskan penetapan Febri sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU telah berdasarkan lebih dari 2 alat bukti yang sah. Kepolisian menjelaskan bahwa penyelidik telah memeriksa 16 saksi dan juga 3 ahli. Penyidik juga mengantongi barang bukti sebelum menetapkan Febri sebagai tersangka. Perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Bahwa setelah perkara berada pada tahap penyidikan, para termohon selanjutnya melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan dan pemeriksaan dokumen serta barang bukti, penggeledahan, penyitaan, penelusuran transaksi dan aliran dana serta tindakan penyidikan lainnya yang sah menurut hukum. Berdasarkan keseluruhan hasil penyidikan tersebut dan setelah diperoleh alat bukti yang dipersyaratkan oleh KUHP, para termohon kemudian menetapkan pemohon sebagai tersangka sebagaimana dituangkan dalam surat penetapan tersangka nomor Stap 02 7 Romawi Res 3.3 2026 Polda Metro Jaya tanggal 10 Juli 2026. Oleh karena itu, dalil pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya cacat hukum karena penyidikan tidak didahului penyelidikan, rencana penyelidikan, laporan hasil penyelidikan, dan gelar perkara adalah dalil yang terbantahkan oleh fakta administrasi dan rangkaian proses penegakan hukum yang telah dilaksanakan oleh para termohon yang nantinya akan kami buktikan dalam pembuktian. Dengan demikian, tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan surat perintah penyidikan maupun surat penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sah. Oleh karenanya, dalil serta petitum pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah patut untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak beralasan hukum. Sementara itu, kubu ex-Jampitsus Febri Adriansyah menilai jawaban Polri dan Kejagung dalam sidang pra-peradilan justru memperkuat dalil permohonan yang diajukan. Salah satu yang memperkuat permohonan pra-peradilan lantaran Polri mengakui bahwa dalam prosesnya Febri tidak pernah diperiksa sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Sudah kami sampaikan dan tentu kami berharap bahwa besok itu argumen-argumen yang kami sampaikan ini tadi akan mendapat dukungan dari para ahli yang hendak kami hadirkan. Begitu juga tentunya kami berharap juga ahli-ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon akan mencoba melihat perkara ini secara jernih. Sebab bagaimanapun juga bagi kami ini bukan hanya kepentingan dari Pak Febri Adriansyah, tetapi adalah untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga tidak semua orang dengan mudah dan serta-merta ya, apalagi disangka dengan pasal-pasal yang belum ada undang-undangnya. Ini kan akan merugikan kepentingan hukum orang dan juga ini adalah bentuk pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan secara kasat mata. Pemirsa, kita akan menuju ke Pangkalan Udara TNI AU di Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk melihat penyaluran bantuan bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi. Untuk pemberangkatan yang berangkat dari posko TIS Halim ini, kita sudah membuat posko dari hari pertama yaitu tanggal 15 dan sampai dengan hari ini tanggal 20. Total yang sudah kita bawa 707 ton. Kemudian, total barang yang masuk ke posko adalah 707 ton. Kemudian yang sudah kita bawa total 252 ton. Sementara masih ada di tempat kita sekitar 455 ton. Adapun kekuatan TNI Angkatan Udara yang kita gunakan, pesawat-pesawat yang digunakan adalah A400, kemudian Hercules dan juga kita menggunakan Boeing. Untuk hari ini saja kita membawa sekitar 42 ton, itu menggunakan A400 yang ada di belakang kita saat ini, kemudian 2 Boeing. Nanti kira-kira distribusinya di area mana saja, titik mana? Titik yang kita distribusikan saat ini dari posko TIS Halim adalah kedua bandara, yaitu Bandara Labuan Bajo, kemudian Bandara Maumere. Kemudian dari kedua bandara tersebut akan didistribusikan melalui darat dan juga melalui helikopter dan pesawat-pesawat kecil dari TNI Angkatan Udara yang sudah di sana. Kira-kira logistiknya berupa apa saja Pak dari TNI?
Dari TNI, logistik yang diberikan adalah berupa kebutuhan pokok, makanan siap saji, kemudian ada beberapa tenda juga, kemudian selimut yang bisa langsung digunakan oleh para korban yang ada di sana. Cukup? Ya, terima kasih. Oke, clear. Tadi nggak usah duluan ya, dan satunya dipotong aja ya. Jumlahnya tadi. Boleh ikut di dalam nggak? Maksudnya? Oh nggak apa-apa, boleh. Didampingi aja, didampingi dari pen. Dok, lihat ke dalam. Ya. Pemirsa, meskipun menegaskan tak terkait dengan barang bukti, tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta sitaan emas 74 kg dan uang miliaran rupiah dikembalikan ke tempat asal. Namun terkait dengan kepemilikan barang bukti tersebut, prinsip dasar tuntutan hukum Febri bukan ke arah situ. Ini saya juga penasaran, Mas. Untuk pembelaan tentang barang bukti emas 74 kg dan uang sitaan miliaran rupiah itu, nah ini gimana Mas Alfon? Milik siapa? Apakah publik akan dijelaskan bahwa hingga ujungnya adalah Pak Febri tidak bersalah? Prinsip dasarnya nggak di situ. Prinsip dasarnya adalah pada saat ini apakah memang yang klien kami FA alat buktinya itu banyak yang menyatakan bahwa bersangkutan itu terlibat dan menjadi seorang tersangka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang berkesesuaian semuanya. Prinsip dasarnya di situ dulu. Kalau semisal sudah terbukti, apa kira-kira barang bukti dan alat bukti yang ikut atau mungkin yang dihasilkan dari dugaan tindak pidana tersebut? Ini kan ada emas, ini ada uang 500 miliar. Pertanyaannya, apakah barang-barang tersebut itu ada relevansinya pada klien kami atau tidak? Itu perlu jadi pertanyaannya. Gitu kan. Yang kabarnya itu disewa oleh suatu yayasan, kan begitu kan? Berarti sudah tidak terhubung lagi dengan Pak Febri di situ, Pak FA. Ya, seperti itu sebenarnya harus dipahami bahwa siapa sih yang menguasai barang itu. Sementara ini sudah bukan tempat yang dikuasai oleh FA. Dari pihak Pak FA, apakah ada permintaan untuk mengembalikan barang bukti tersebut, emas 74 kg dan uang sitaan itu, apakah ada permintaan seperti itu, Mas? Dalam petitum ada. Kenapa, Mas? Iya. Bukannya tidak ada hubungannya tadi katanya, Mas, dengan Pak FA? Betul, tetapi yang jelas pada saat ini bahwa proses penggeledahan dan penyitaan itu tidak sah. Dan kemudian dalam prinsip dasar kepada hak milik gitu ya, di mana dia menyita, di mana dia menggeledah, dikembalikan pada tempat asalnya. Saya tidak mengatakan itu Eva ya, tetapi di mana tempat dia ditemukan, di mana tempat dia digeledah, di mana tempat dia disita. Kembalikan situ. Ya, sementara itu dalam kasus lainnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan Dr. Tifa dengan agenda pembacaan kesimpulan. Dr. Tifa pun menyoroti kesimpulan jaksa penuntut umum.